Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengasuhan orang tua tunggal. Pola pengasuhan orang tua tunggal tentunya memiliki berbagai dampak. Yang pertama adalah tingkat kemiskinan keluarga. Keluarga dengan ibu tunggal memiliki persentase kemiskinan sebesar 28%. Sedangkan keluarga dengan ayah tunggal memiliki persentase kemiskinan sebesar 13%. Sedangkan keluarga dengan pasangan menikah memiliki persentase kemiskinan terkecil, yaitu 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa keluarga dengan orang tua yang utuh akan memiliki dampak kemiskinan persentase yang lebih kecil. Dan pola pengasuhan orang tua tunggal akan memiliki dampak kemiskinan yang lebih besar. Perubahan struktur keluarga orang tua tunggal, yaitu berdampak dua hal. Yang hal pertama adalah tentang keberadaan pasangan. Apakah akan ada pasangan baru yang akhirnya tinggal bersama dengan anak? Yang kedua adalah tentang pengaturan tempat tinggal anak. Pembagian tempat tinggal anak seperti setiap Senin sampai Rabu bersama ibunya, Kamis sampai Minggu bersama ayahnya. Peran ibu tunggal dalam meningkatkan kemandirian anak. Diketahui bahwa beberapa ibu single parent melakukan beberapa pola asuh berbeda untuk meningkatkan kemandirian anak mereka. Pertama adalah anak dengan pola asuh otoriter tumbuh menjadi anak yang tertutup, memberontak, dan bersikap penakut. Anak yang diasuh dengan pola asuh permisif bersifat kurang tanggung jawab pada diri sendiri dan memiliki prestasi rendah di sekolah. Anak dengan pola asuh demokratis bersikap lebih tanggung jawab, hangat, dan lebih berprestasi. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa anak dengan pola asuh demokratis lebih memiliki sikap kemandirian yang tinggi. 4 faktor yang dapat menyebabkan pola pengasuhan orang tua tunggal. Yang pertama adalah orang tua yang tidak menikah. Yang kedua menjadi ibu tunggal karena pilihan. Ketiga, orang tua yang bercerai. Keempat, kematian dalam keluarga. Yang pertama adalah orang tua tidak menikah. Siapakah yang dimaksud orang tua tidak menikah? Yaitu ibu tunggal dengan usia matang yang memilih untuk menjalin hubungan tanpa sebuah pernikahan. Dalam studinya Wessner dan Garnier tahun 1992 tentang pasangan yang tidak menikah karena pilihan, yaitu keadaan di mana wanita dan pria mencoba untuk menjalani kehidupan bersama untuk melihat apakah mereka akan cocok atau tidak. Ibu tunggal karena pilihan. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan hal itu dapat terjadi. Yang pertama adalah ibu fokus terhadap kesejahteraan anak. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Yang ketiga adalah menunggu orang yang tepat untuk datang menikahinya. Terjadinya perceraian. Terdapat beberapa dampak yang akan terjadi setelah terjadinya perceraian tersebut. Yang pertama adalah reaksi anak, terjadinya reaksi emosional terhadap perceraian. Yang kedua adalah reaksi orang tua, terjadinya perbedaan persepsi antara ayah dan ibu. Yang ketiga adalah konsekuensi jangka panjang bagi anak, seperti resiko masalah dalam kompetensi kognitif dan sosial. Yang keempat adalah proses perceraian kolaboratif, yang akan membantu orang tua membuat keputusan yang baik. Kematian dalam keluarga. Terdapat 4 fase proses berduka menurut John Bowlby dalam Brooks tahun 2010. Yang pertama adalah periode mati rasa. Individu menerima fakta kematian namun belum mencatatnya secara emosional karena rasa sakit yang begitu hebat. Yang kedua adalah periode proses dan kerinduan. Individu menolak kenyataan dan berusaha mencari orang tersebut. Ketiga, periode kesedihan dan keputusasaan. Kenyataan tentang kematian telah tenggelam secara emosional. Yang keempat, periode reorganisasi, yaitu menata ulang kehidupan agar dapat terus berjalan tanpa orang tersebut. Dampak kematian orang tua bagi remaja. Remaja adalah masa peralihan dan dituntut untuk beradaptasi dan mengubah tatanan hidup tanpa orang tua. Kematian orang tua menimbulkan 2 dampak. Yang pertama adalah dampak psikologis dan dampak finansial. Salah satu cara untuk menangani adalah dengan self-healing. Apakah itu self-healing? Self-healing adalah kegiatan menyembuhkan luka, kesedihan, dan trauma yang ada dalam diri seorang sebagai proses pemulihan dari peristiwa traumatik yang pernah dialami. Yang terakhir adalah proses pemulihan dari kedukaan. 4 faktor yang memengaruhi self-healing remaja dalam proses pemulihan dari kematian orang tua. Yang pertama adalah pastinya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar yang positif.
Yang kedua adalah kualitas hubungan remaja dengan orang tua semasa hidup. Yang ketiga adalah konsep diri remaja. Remaja harus bisa melakukan pemetaan akan masa depannya. Yang keempat adalah pemaknaan terhadap peristiwa kematian. Sekian materi tentang pengasuhan orang tua tunggal. Terima kasih dan sampai jumpa.